Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Susilawati, Magister Kebidanan yang saya hormati, dan sekaligus sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini. Mohon izin Ibu, saya Fitri Purnamasari dengan NIM E22154011020 akan mempresentasikan mengenai kohort, ekohort, ibu, dan balita. Sebelumnya, apa sih itu kohort? Kohort berasal dari kata kohort yang artinya suatu proses pengamatan prospektif, survei prospektif terhadap suatu subjek maupun objek yang mempelajari dinamika korelasi antara suatu subjek dengan objek melalui pendekatan longitudinal ke depan atau prospektif. Sifat kohort sendiri adalah unggul karena dapat menilai komparabilitas antara proses pre dan post. Kontinu atau menilai dari waktu ke waktu, tidak terputus. Ada keseragaman observasi dari waktu ke waktu dengan batasan perlu waktu. Cermat, sarana, dan ketelitian pengelolaan. Jika ada subjek DO bisa dilihat serta kohort diisi oleh tenaga kesehatan, bidan, dan SIPP diisi oleh kader. Sedangkan pada pemantauan pelayanan kebidanan register kohort adalah sumber data pelayanan ibu hamil, ibu nipas, neonatal, bayi, dan balita. Pemberdayaan masyarakat bidang KIA merupakan upaya memfasilitasi masyarakat untuk membangun sistem kesiagaan masyarakat dalam upaya mengatasi situasi gawat darurat dari aspek non-klinis terkait kehamilan dan persalinan. Adapun tujuan dari kohort sendiri yaitu yang pertama umum, yaitu untuk mengidentifikasi masalah kesehatan ibu dan neonatal yang terdeteksi rumah tangga yang teridentifikasi dari data bidan. Dan yang kedua khusus. Yang pertama yaitu pemberdayaan masyarakat di bidang KIA yang merupakan kegiatan untuk memfasilitasi masyarakat membangun situasi gawat darurat. Yang kedua, upaya untuk kesehatan anak. Yang selanjutnya yaitu batasan dalam register kohort ibu dan balita. Dalam penerapan register kohort ibu dan balita, batasan ini dipakai sebagai batasan operasional dan indikator pemantauan seperti diuraikan berikut ini. Yang pertama yaitu pelayanan antenatal, yang kedua penjaringan deteksi dini kehamilan beresiko, yang ketiga kunjungan ibu hamil, yang keempat kunjungan baru ibu hamil K1, yang kelima kunjungan ulang, yang keenam K4. Yang ketujuh, cakupan K1. Yang kedelapan, cakupan ibu kehamilan atau cakupan K4. Yang kesembilan, sasaran ibu hamil. Dan yang terakhir, yang ke-10, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Adapun untuk selanjutnya yaitu jenis register kohort. Yang pertama, register kohort ibu. Register kohort ibu merupakan sumber data pelayanan ibu hamil dan bersalin, serta keadaan risiko yang dipunyai ibu yang diorganisir sedemikian rupa yang pengkoleksiannya melibatkan kader dan dukun bayi di wilayah setiap bulan, yang mana informasi pada saat ini lebih difokuskan pada kesehatan ibu dan bayi baru lahir tanpa adanya duplikasi informasi. Dan yang kedua yaitu register kohort bayi, merupakan sumber data pelayanan kesehatan bayi termasuk neonatal. Dan yang ketiga, register kohort balita, merupakan sumber data pelayanan kesehatan balita umur 12 bulan sampai dengan 5 tahun. Selanjutnya kita akan membahas ekohort. Apa sih itu ekohort sendiri? Jadi, ekohort KIA adalah aplikasi berbasis web dan mobile yang memiliki fungsi untuk pencatatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan balita yang menghasilkan kohort untuk keperluan pemantauan kesehatan ibu, bayi, dan balita tersebut. Aplikasi ekohort KIA merupakan digitalisasi kohort pelayanan kesehatan ibu dan anak. Wujudnya adalah kohort KIA elektronik yang mencakup data pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nipas, neonatus, bayi, dan balita. Beberapa manfaat ekohort KIA. Yang pertama, data kohort KIA bisa diakses di komputer atau smartphone dimanapun tenaga kesehatan berada.
Yang kedua, pencarian data bisa dilakukan lebih cepat. Yang ketiga, tenaga kesehatan akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi ketika ibu hamil, bayi, dan balita dampingannya memiliki tanda bahaya. Dan yang terakhir yaitu proses rekapitulasi data dan penyajian laporan lebih cepat. Tujuan dari pengembangan dan penggunaan e-cohort ibu hamil adalah untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Dengan menggunakan aplikasi ini diharapkan dapat yang pertama, memudahkan petugas kesehatan dalam mengisi, mengelola, dan melaporkan data kohort KIA secara akurat, cepat, dan mudah. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara petugas kesehatan di berbagai tingkatan, mulai dari puskesmas, dinas kesehatan, kabupaten kota, provinsi hingga pusat. Yang ketiga, memfasilitasi pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan kesehatan KIA secara berkelanjutan dan berbasis data. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan program kesehatan KIA yang tepat sasaran dan berbasis bukti. Dan yang kelima, meningkatkan akses dan pemberdayaan masyarakat, khususnya ibu hamil dan keluarganya, dalam mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan KIA yang berkualitas. Adapun cara penggunaan e-cohort ibu hamil, diantaranya yang pertama, mengunduh dan menginstal aplikasi e-cohort KIA di perangkat seluler, smartphone, atau tablet yang terhubung dengan internet. Yang kedua, melakukan login dengan menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh dinas kesehatan setempat. Yang ketiga, memilih provinsi, kabupaten kota, dan puskesmas tempat petugas kesehatan bertugas. Yang keempat, mengisi data kohort KIA sesuai dengan kategori dan tahapan pelayanan, yaitu ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, bayi, dan balita. Data yang harus diisi meliputi identitas, riwayat kesehatan, pemeriksaan, tindakan, rujukan, dan hasil pelayanan. Yang kelima, menyimpan dan mengirim data kohort KIA yang telah diisi ke server pusat melalui fitur sinkronisasi. Data yang telah tersinkronisasi akan otomatis terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional atau SIKNAS. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.